Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, pada kali ini saya akan absen terlebih dahulu ya. Gimana, ada yang tidak hadir pada hari ini atau hadir semuanya? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Lanjut ya. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang materi kurban. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Mungkin ada yang sudah tahu tentang kurban. Belum, Pak. Gini ya, untuk yang poin yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, pengertian itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba, yang artinya dekat atau mendekatkan. Dan secara istilah itu kurban yaitu menyembelih hewan kurban dengan syarat dan pada waktu yang telah ditentukan dan hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukum kurban. Hukum berkurban itu dibagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, berkurban itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang bermukim tepat di tempat tinggalnya. Dan yang kedua, itu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, berkurban itu hukumnya sunnah makat. Itu menurut pendapat ini yaitu berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Sesungguhnya menyembelih hewan kurban itu tidaklah wajib tetapi sunnah dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi. Dan untuk waktu penyembelihan hewan kurban yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu setelah dilaksanakannya sholat Idul Adha, dan pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Poin selanjutnya yaitu syarat binatang yang untuk berkurban. Ketentuan untuk umur untuk domba atau kambing itu minimal 1 tahun atau lebih, dan untuk sapi itu 2 tahun atau lebih. Untuk unta itu 5 tahun atau lebih. Dan binatang kurban itu tidak boleh cacat, yaitu tidak boleh sakit-sakitan, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, dan tidak boleh terlalu kurus. Ketentuan untuk berkurban itu untuk satu domba itu hanya boleh satu orang, boleh untuk satu orang saja. Dan untuk sapi dan unta itu hanya boleh untuk 7 orang saja, tidak boleh lebih. Selanjutnya itu cara pembagian daging kurban. Ada dua keadaan. Yang pertama, jika kurban itu dilaksanakan karena ada nazar, itu daging hewan kurban itu harus seluruhnya itu dibagikan kepada fakir miskin, dan si pengorban itu tidak boleh mendapatkan daging tersebut. Dan yang kedua itu kurban biasa atau kurban sunnah, itu pembagian daging kurbannya yaitu 1/3 untuk si pengorban, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 sisanya itu untuk orang yang membutuhkan. Itu hikmah dalam berkorban. Untuk si pengorban itu dapat menambah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu membina keikhlasan dalam beramal. Dan untuk si penerima daging kurban itu dapat meningkatkan kawanan sosial, dapat mempererat ukhuwah Islamnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, saya, Pak. Ya, apa? Silakan. Semisalkan ada kasus, Ya. seseorang itu ingin berkurban, lalu ingin mencicipi masakan daging tersebut. Bolehkah si pengorban tersebut memakan daging? Apakah ada ketentuannya? Ya, saya jawab ya.
Untuk si pengorban itu boleh memakan daging kurban, yaitu seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada ketentuan untuk si pengorban, yaitu hanya boleh memakan daging kurban 1/3 dari yang telah dikorbankan, atau binatang yang telah dikorbankan itu hanya 1/3 saja gitu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Pak. Kalau tidak, kita akhiri ya. Setelah mendapatkan materi ini, semoga kita dapat melaksanakan ibadah kurban. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan tetap semangat. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.